Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran pertama, Penciptaan. Senin 28 Maret, Penciptaan. Bacalah Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25 dan 31, dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Apakah pentingnya ulangan perkataan itu baik dalam kisah penciptaan yang pertama? Pelajaran tersirat apakah yang terkandung dalam penutup penciptaan? Di setiap langkah kisah penciptaan, Tuhan menilai pekerjaannya sebagai tov atau baik. Secara umum dipahami bahwa kata sifat ini berarti bahwa pekerjaan penciptaan Tuhan berhasil, dan pengamatan Tuhan bahwa itu baik berarti berhasil. Terang itu menerangi, tanaman itu menghasilkan buah, dan seterusnya. Tetapi kata ini merujuk lebih dari sekedar efisiensi suatu fungsi. Kata Ibrani tov juga digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan apresiasi estetika atas sesuatu yang indah. Ini juga digunakan sebagai kontras terhadap kejahatan yang dikaitkan dengan kematian. Frase itu baik berarti bahwa ciptaan itu bekerja dengan baik, indah dan sempurna, dan tidak ada kejahatan di dalamnya. Dunia belum seperti dunia kita, dipengaruhi oleh dosa dan kematian, sebuah gagasan yang ditegaskan dalam pendahuluan kisah penciptaan kedua. Lihat Kejadian 2 ayat 5. Penjelasan tentang penciptaan ini secara radikal bertentangan dengan teori evolusi yang secara dogmatis menyatakan bahwa dunia membentuk dirinya sendiri secara progresif melalui serangkaian kejadian yang tidak disengaja, mulai dari kondisi inferior hingga kondisi superior. Sebaliknya, penulis Alkitab menegaskan bahwa Allah dengan sengaja dan tiba-tiba menciptakan dunia. Tidak ada kebetulan atau untung-untungan tentang semua itu. Dunia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi hanya sebagai hasil dari kehendak dan firman Tuhan. Kata kerja bara atau ciptakan diterjemahkan dalam Kejadian 1 seperti pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Muncul hanya dengan Tuhan sebagai subjeknya, dan itu menunjukkan keteguhan. Tuhan berbicara dan jadilah demikian. Teks penciptaan memberitahu kita bahwa segala sesuatu telah dilakukan pada waktu itu, dan menurut pencipta sendiri semuanya dinilai sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 1 menyatakan peristiwa itu sendiri penciptaan langit dan bumi, dan Kejadian 2 ayat 1 menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah selesai, dan semuanya selesai termasuk Sabat dalam 7 hari. Mengapakah gagasan evolusi miliaran tahun secara menyeluruh membatalkan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian? Mengapakah kedua pandangan itu bertentangan dalam segala hal? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita kembali kepada peristiwa penciptaan, kita dapat menemukan bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak menciptakan alam semesta ini, terlebih khusus dunia, lalu dia meninggalkan akan ciptaannya, tetapi dia melakukan yang terbaik di dalam penciptaannya ini. Kalau kita melihat di dalam penciptaan hari pertama sampai hari yang ke-6, hari pertama ketika dia menciptakan terang, ia mengatakan terang itu baik. Dan hari kedua sampai hari yang ke-5, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan hari yang ke-6, ia selesai menciptakan manusia dan juga binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi. Ia mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan setelah itu ia berhenti dari setiap pekerjaannya. Kita melihat bahwa Allah menciptakan untuk kebaikan, berbeda dengan pandangan evolusi yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dari ketidaksempurnaan secara bertahap dalam waktu yang sangat lama, berubah dari ketidaksempurnaan menuju kepada kesempurnaan. Berbeda dengan pandangan Alkitab. Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari penciptaan, dan dia berhenti pada hari yang ke-7 secara literal. Dan ketika ia menciptakan, tidak ada yang tidak baik yang disebutkan di sana, tetapi baik, bahkan sungguh amat baik. Itulah sebabnya pada saat ini mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena ia baik di dalam kehidupan kita. Ia yang menciptakan kita. Frase itu baik berarti bahwa ciptaan itu bekerja dengan baik, indah dan sempurna, dan tidak ada kejahatan di dalamnya. Itulah sebabnya mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Dari kisah penciptaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita diciptakan bukan untuk ditinggalkan, tetapi kita diciptakan dan Allah terus menuntun kita untuk kita terus berpegang teguh kepadanya. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa pada saat ini, tetapi Allah merindukan kita untuk terus berpegang teguh kepadanya, karena keselamatan diberikan kepada kita ketika Yesus mati di kayu salib. Dan ketika Yesus datang kembali, maka dosa akan dihapuskan dan kita akan diubahkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena proses penciptaan yang kami pelajari pada saat ini menandakan bahwa Allah mengasihi, bahwa Allah merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.